Malam itu, keheningan Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, mendadak pecah. Jumat, 5 Juni 2026, akan selalu diingat sebagai malam yang kelam bagi warga RT 1, Dukuh Prayunan. Seorang bocah perempuan tak berdosa bernama Bilqis Rajiansyah, yang masih berusia 11 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan di dalam rumahnya sendiri. Rumah tempat Bilqis menghabiskan hari-harinya terlihat sangat sederhana. Berdinding kayu khas rumah tradisional Jawa, dengan bagian halaman depan yang masih berupa tanah merah. Namun, di balik kesederhanaan bangunan kayu itu, tersimpan sebuah kengerian yang menyayat hati. Sebuah kasur di dalam kamar kini telah disandarkan ke dinding oleh petugas. Di atas permukaan kasur tersebut, noda pekat bercak darah tertinggal dan membeku. Bercak darah itulah yang kini menjadi saksi bisu sebuah aksi perampokan maut yang terjadi tanpa ada satupun tetangga yang mendengar atau mengetahuinya. Tragedi ini pertama kali terungkap saat sang ibu, Dewi Sri Lestari yang berusia 34 tahun, melangkah pulang ke rumah. Awalnya, tidak ada firasat buruk yang terlintas di benak Dewi. Saat memasuki kamar, ia melihat tubuh putri kecilnya sedang terbaring di atas ranjang dengan posisi miring, tertutup rapat oleh selembar selimut. Dewi mengira Bilqis hanya sedang tidur lelap atau mungkin sedang tidak enak badan karena tidak menyahut saat dipanggil. Namun, langkah Dewi mendadak terhenti ketika matanya menangkap sesuatu yang ganjil. Ada noda merah yang merembes di bagian kaki korban dan mengotori kain spray. Saat saya buka, saya melihat ada darah di bagian kaki dan spraynya, kenang Dewi dengan suara bergetar saat memberikan kesaksian pada Sabtu, 6 Juni 2026. Rasa panik yang luar biasa seketika menyelimuti hati Dewi. Di tengah keremangan kamar, ia memberanikan diri membalikkan tubuh putrinya untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Begitu selimut tersingkap sepenuhnya dan lampu kamar dinyalakan, jerit histeris Dewi pecah. Kondisi Bilqis jauh dari kata sedang tertidur. Bocah 11 tahun itu mengalami luka-luka yang sangat hebat di sekujur tubuhnya, yang diduga kuat akibat sabetan senjata tajam. Wajahnya mengalami kerusakan parah akibat luka bacok, jari-jari tangannya ada yang terpotong, dan luka menganga juga terlihat di bagian lengan. Bilqis ditemukan dalam posisi miring dengan kepala sedikit tertunduk ke bawah, seolah menyembunyikan rasa sakit yang luar biasa di detik-detik terakhir hidupnya. Menyadari putrinya telah menjadi korban kekerasan yang biadab, Dewi yang dirundung ketakutan dan keputusasaan langsung berlari keluar rumah. Ia berteriak histeris, memecah malam, memohon pertolongan dari siapa saja yang bisa mendengarnya. Namun tragis, karena letak geografis rumahnya yang berada di kawasan yang relatif sepi dan jarak antar tetangga yang cukup berjauhan, teriakan pilu sang ibu sempat tidak mendapat respons sama sekali. Setelah itu saya keluar minta tolong warga, tetapi tidak ada yang dengar dan tidak ada yang keluar, tutur Dewi dengan nada pilu. Barulah beberapa saat kemudian, satu persatu warga berdatangan setelah menyadari ada jeritan histeris dari rumah Dewi. Kini, bercak darah di atas kasur kayu itu menjadi bukti tak terbantahkan dari sebuah kekejaman. Kasus ini telah ditangani sepenuhnya oleh pihak kepolisian, sementara doa-doa terus mengalir dari masyarakat Sragen agar pelaku kekejangan ini bisa segera diringkus dan dihukum seberat-beratnya.